pada pagi ini telah melaksanakan salat subuh berjamaah, dan insya Allah hasilnya akan diterima masing-masing. Saya tidak bosan-bosannya mari kita salat yang khusyuk, karena nilai kita dari 0 sampai 10, walaupun itu sangat susah ya. Tapi kita usaha terus, mudah-mudahan di akhir hayat kita sudah bisa salat yang khusyuk. Hari ini kita akan mengkaji seperti biasa adalah tafsir Jalalain dan masih dalam surat Al-Baqarah. Ya, karena memang ini surat terpanjang, mungkin agak lama. Tapi kita ngaji ini tidak perlu buru-buru. Yang penting satu-satu masuk ke dalam. Paling enggak menjadi pegangan untuk kita agar kita bisa berbuat sesuatu sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Demikian saja, mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita ikuti kajian dari Ustadz kita, Ustadz Dr. Alfian. Ibu-ibu tolong dibuka itunya hordengnya dikit ya. Kalau enggak gede aja buka, enak biar udaranya masuk ya. Mohon juga jangan banyak bicara pada saat Ustadz sedang memberikan kajian. Kalau mau bicara nanti setelah selesai kajian dan di luar masjid, kecuali bertanya nanti pada Ustadz pada saat selesai kajian. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi جعلنا من المسلمين والمؤمنين. الحمد لله الذي جمعنا في هذا المكان المبارك مسجد المهاجرين في صحة وعافية، والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh berjamaah Masjid Al-Muhajirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu kembali di Ahad keempat, pekan keempat, bukan Ahad ya, Sabtu sekarang. Sabtu pekan keempat bersama tafsir Al-Jalalain. Alhamdulillah kita kemarin sudah membahas tentang ayat-ayat orang-orang yang bertakwa, al-muttaqun atau al-muttaqin. Kita juga sudah membahas 2 ayat tentang orang-orang kafir. Sekarang kita masuk ke ayat-ayat orang-orang yang munafik. Ada 13 ayat. Kita sampai kemarin di firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman surat Al-Baqarah ayat ke-15.
ayat 14-nya saya bacakan, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Ini ayat yang kemarin yang terakhir kita baca. Wa idza laqu, dan apabila mereka orang-orang munafik laku bertemu, ya, alladzina amanu, bertemu siapa? Orang-orang yang beriman. Qalu, mereka akan mengatakan, berkata, amanna, kami beriman. Orang munafik, ya, bermuka dua, amanna. Wa idza khalau, tetapi sebaliknya, jika bila kembali bertemu dengan syayatinihim, ya, ketua-ketua, pembesar-pembesar mereka. Jadi ketika bertemu dengan pembesar-pembesar mereka dikatakan syayatinihim. Tapi kalau orang beriman, ya beriman saja, bukan teman-temannya, tapi qalu amanna wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim. Jadi sebenarnya orang munafik itu lebih condong kepada orang-orang, pada setan, ya, kepada kebatilan orang munafik itu. Bukan separuh-separuh, ya, bukan separuh, tapi lebih condong kepada syayatinihim. Apa mereka katakan? Qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Sesungguhnya kami, kita ini, kata mereka orang munafik, ma'akum, bersama kalian, bukan bersama alladzina amanu. Innama nahnu mustahzi'un. Kami itu hanya pura-pura saja beriman, mengatakan sesungguhnya kami nahnu mustahzi'un, orang yang mengolok-olok, merendahkan orang yang beriman, ya, menipu orang yang beriman. Mustahzi'un, ngolok-ngolok itu. Nah, ini baru kita masuk pembahasan hari ini. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ulaika alladhina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Allahu yastahzi'u bihim. Allah la yastahzi'u. Adapun Allah yastahzi'u, ya, yang akan yastahzi, mengolok-olok atau membalas olokannya, bihim, kepada mereka. Ini namanya fi'il muta'addi bil harf. Apa tafsirnya? Yujazihim. Yujazihim itu dari kata jaza yujazi, ya, artinya membalas. Yujazihim bistihzaihim, membalas mereka dengan olok-olokan yang sama. Jika mereka mengolok, Allah juga membalas olokannya. Yujazihim. Ya, biasanya kita kenal jaza yujazi ini kalau kita berterima kasih, ya, biasanya jazakumullah khaira. Kita menggunakan kata fi'il madinya, jazakumullah khaira. Ya. Semoga Allah membalas kepada kalian kebaikan. Kadang-kadang ada orang salah baca itu, ya. Jazakumullah apa? Jazakumullah khair, itu salah. Jazakumullah khair itu salah. Jazakumullah khair itu salah. Mestinya khaira. Kenapa? Karena jadi maf'ul. Maf'ul itu dibaca mansub, nasab. Jazakumullah khaira yang benar. Atau kalau mau khair dikasih al, jazakumullahul khair. Tapi yang lebih tepat khaira. Semoga Allah membalas kum kepadamu, atau jazakallah khaira. Kalau satu orang jazakallah khaira. Kalau banyak jazakumullah khaira. Ya, itu yang benar. Kalau mau terima kasih bahasa Arab, jazakumullah khaira. Tetapi kalau di Maroko lebih banyak menggunakan fi'il mudhari'nya. Ya. Terima kasih. Ya. Apa problem? Merci beaucoup. Kalau di Maroko mengatakan Allah jazakil khair, pakai fi'il mudhari'nya, Allah yujazikal khair. Semoga Allah membalasmu kebaikan. Ya. Al khair ya, pakai alnya. Allah yujazikal khair. Kalau di Indonesia jarang mengatakan itu. Allah yujazikal khair, jarang. Yang banyak pakai fi'il madinya, jazakumullah khaira. Baik. Jadi Allah lah yang akan membalas, ya, olok-olokan mereka orang munafik kepada orang-orang yang beriman. Bukan hanya itu, Allah akan wayamudduhum fi tuyanihim, yamudduhum, dan Allah bakalan ayyumhiluhum,
memanjangkan, ya, memanjangkan, yumhiluhum, membiarkan, imhal itu artinya membiarkan, membiarkan mereka, ignore, bahasa Inggrisnya ignore, dibiarkan aja. Dibiarkan apa? Fi tughyanihim, di dalam tughyan ini artinya kesesatan. Ada kitab Qaumiut Tughyan, kitab tipis ya, biasa dibaca di pesantren-pesantren kalau Ramadan. Qaumiut Tughyan ya, penghancur kesesatan. Allah biarkan mereka orang munafik yang bermuka dua tadi fi tughyanihim, dalam kesesatan mereka. Apa itu tughyan tafsirannya? Tajawuzihim al-hadda bil kufri. Yang bawa tafsir ya, yang bawa terjemahan boleh. Ya kalau diterjemahnya kesesatan, tapi kalau tafsirnya tajawuzihim al-hadda. Tajawuz itu artinya melebihi. Al-hadda, mereka melebihi al-hadda. Had artinya batas, border. Ya, melebihi batas dengan apa? Bil kufri, dengan sebab kekufuran. Jadi sejatinya orang munafik itu adalah kufur. Ingat, munafik dalam keyakinan ya, bukan munafik dalam amaliyah. Ya, kemarin saya sudah jelasin munafik itu ada dua. Ya, munafik i'tiqadi dan munafik amali. Yang amali ini ya, yang ayatul munafiki salasun idza haddasa kadzaba wa idza tumina khana wa idza wa'ada akhlafa. Ya. Apabila berkata idza haddasa kadzaba, kalau ngomong suka bohong. Ya. Idza haddasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa, jika berjanji banyak mengingkari janjinya. Wa idza tumina khana, jika diberi amanah dia khianat. Itu munafik dalam segi amaliyah. Ya. Ada munafik dalam segi i'tiqadiyah. Yang ini yang oleh Allah Subhanahu wa taala, innal munafiqina fi asfalid darki minan nar ya. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar ya. Orang munafik ini yang akan berada di keraknya neraka nanti ya. Yang bermuka dua ini ya. Baik. Fi tughyanihim ya'mahun, Allah biarkan mereka, Allah panjangkan mereka, dibiarkan oleh Allah dalam kesesatannya, ya'mahun, dalam keadaan ya'mahun. Apa ya'mahun itu? Ya taraddadun. Taraddud itu ke sana, ke depan, ke belakang, ke depan lagi, ke kanan, ke kiri, ke kanan lagi, itu namanya yataraddad. Apa itu artinya? Hah? Yang terombang ambing itu mah di laut, terombang ambing. Terombang ambing makanya di laut itu terombang ambing. Kalau yataraddadun itu bukan terombang ambing. Ke depan, ke kiri, ya, atau ke kanan, ke kiri, depan, ke belakang, depan, belakang, itu artinya bolak-balik, gak jelas mau kemana. Itu yataraddadun. Kalau terombang ambing itu kayak perahu, ya, terombang ambing ya, di sungai terombang ambing. Enggak jelas. Arahnya itu enggak jelas. Ya. Dibiarkan oleh Allah yataraddadun, bingung. Bolak-balik. Yataraddadun tahayyuran. Jadi ke depan, ke belakang, ke kanan, ke kiri, ya, bolak-balik, ya tahayyuran, dalam keadaan bimbang. Bimbang, enggak jelas, enggak yakin. Kalau ada angin ke timur, dia ikut ke timur. Kalau ke barat, ya pragmatis lah istilahnya. Kalau bahasa politiknya itu pragmatis. Kalau partainya yang lagi naik kuning, dia ikut kuning. Kalau biru, nanti pindah ke biru, kayak banjing loncat. Ya, itu kalau partai lah. Mending kalau partai. Kalau agama, ya, kalau orang beriman mengatakan saya amanah. Ya. Tapi kalau kembali kepada teman-temannya, ila syayatinihim, ya, mengatakan innama nahnu mustahziun. Nah, itu orang-orang ya fi tughyanihim ya'mahun, dibiarkan oleh Allah seperti itu orang-orang munafik itu. Naudzubillah minan nifaq. Ulaika alladzina ishtaraw dhalalata bil huda ya. Ya'mahun tadi itu menjadi hal, di sini dikatakan halun, menjadi hal. Baik. Ulaika alladzina ishtaraw dhalalata bil huda, mereka itu alladzina yang ishtarau, orang-orang yang ishtarau. Ishtar. Ya, kalau satu orang ishtar. Pak Bambang, ishtar. Ishtar sayyarah al-jadidah. Belilah mobil yang baru.
ishtar. Tapi kalau orang banyak, ya jamaah, ya ma'syara asyabab, ya. Ishtaru, ya. Ishtaru, belilah. Kalau ishtar satu orang, ishtaru, belilah. Nah, kalau ini bukan fi'il amar tapi fi'il madhi, ishtarau. Ya, ishtarawud dolalata. Asalnya ishtarau. Ya, kemudian dibaca ishtarawud dolalata karena ketemu dua sukun. Ishtaru sama alif lam. Ya, dibaca dhamma ishtaru. Ulaikal ladzina ishtarawud. Asalnya ishtarau. Asalnya. Mestinya wawunya itu sukun. Ya, kalau bahasa Arabnya. Ya. Doroba, dorobu. Doroba dia memukul, doroba dua orang memukul, dorobu orang banyak memukul. Dorobu, bukan dorobau. Ya, tapi wawunya disukunkan. Alladzina ishtarawu dhalalata bil huda, mereka telah membeli. Ishtarau, telah membeli apa? Ad-dhalalata, membeli kesesatan, ya. Membeli kesesatan bil huda, dengan membayar dengan apa yang dibayar? Yang ditukarkan apa? Huda, hidayah, petunjuk. Ya. Allah. Membeli mobil dengan bukan membeli mobil, membeli odong-odong dengan ditukar mobil beneran, gampangnya seperti itulah. Nah, padahal kalau huda ini, wah, itu bukan odong-odong lagi ya. Allah, itu hitam putih. Ad-dhalalah wal huda itu hitam putih. Taruhannya akhirat. Makanya nanti Allah mengatakan fama robihat tijaratuhuma. Di sini Allah mengibaratkan apa? Ad-dhalalah wal huda, kesesatan dan petunjuk itu seperti orang sedang jual beli. Di sini. Kenapa Allah menggunakan istilah seperti jual beli? Karena memang manusia itu sifat dasarnya suka hitung-hitungan. Itu manusia. Kalau nggak ada interest istilahnya, tidak ada kepentingan, keuntungan, dia nggak mau mengerjakan hal itu. Itu manusia pada dasarnya. Semua manusia. Dan itu wajar. Asalkan pada batas-batas tertentu, pada aturan-aturan tertentu. Kita duduk di sini, Pak. Kita sholat jamaah subuh ini, kalau nggak ada interest, nggak ada kepentingan, tidak ada tujuan, nggak mungkin kita datang ke sini. Mending tidur kita. Tapi Allah janjikan sholat subuh ini lebih baik dari dunia dan seisinya, bahkan berlipat-lipat kali dunia. Sholat subuh, jangan sholat subuh, sholat 2 rakaat, rakaatani, ya, rakaatani qoblal fajr atau fil fajr. Artinya bukan sholat subuhnya, sholat sebelum subuhnya. Itu khairun mimmad dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia dan seisinya. Ada yang mengatakan dalam hadisnya khairun mimma tala'ati syamsu. Ya, lebih baik dari matahari terbit dan tenggelamnya. Artinya dunia semuanya ini. Itu baru 2 rakaat sebelum subuh, apalagi sholat subuh. Ya. Allah. Sampai mana tadi ceritanya? Ya. Allah. Jadi Allah mengumpamakan menggunakan bahasa jual beli karena pada dasarnya manusia ini suka hitung-hitungan, dan itu wajar ya. Wajar. Kecuali kalau sudah makomnya nanti makom syakirin. Ini dalam dunia tasawuf disebut dengan makom yang paling tinggi. Jadi dalam teorinya Imam Ghazali, orang sampai kepada Allah itu ada 7 level. Ada 7 level. Level yang pertama itu al-ilmu, harus berilmu, mencari ilmu terus. Sampai kapan cari ilmu? Sampai mati. Terus mencari ilmu. Yang kedua levelnya taubat. Yang kedua, harus taubat. Kalau saya ingin sampai kepada Allah. Level ketiga ini nanti adalah rintangan-rintangan yang akan menghalangi kita menuju Allah SWT. Ada 4 rintangan. Yang pertama dunia. Ya, dunia dan seisinya. Pasangan, ya, harta, ya,
Harta tahta dan saya nggak bilang gitu, dan pasangan. Kasihan dong wanita dipojokin terus ya. Harta tahta dan pasangan. Bagi wanita ujiannya ya laki-laki, bagi laki-laki ya perempuan. Ya. Harta tahta dan kuasa ya, dan pasangan. Itu dunia yang pertama. Yang kedua ad-dunya, yang kedua adalah makhluk. Ya, kalau kata Imam Ghazali makhluk. Makhluk ya hampir sama sih dengan dunia tadi ya. Ya makhluk ya, dunia itu ya makhluk, tapi lebih dijelaskan makhluk kata Imam Ghazali. Ya, tadi itu ya makhluk dunia sama, harta tahta itu semuanya ya. Yang ketiga adalah setan. Setan rintangan kita, setan iblis dan saudara-saudaranya. Ya, jin kafir ya, karena jin ada yang muslim. Yang keempat ya rintangannya adalah hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita itu rintangan. Dan yang terakhir langsung ya adalah kalau sudah level ketujuh ini, yang terakhir adalah syakirin, syukur. Level terakhir itu syukur. Makanya Nabi ketika sholat tahajud di malam hari, dan itu wajib bagi Nabi, min khususiyat, salah satu privilege, suatu yang hanya boleh wajib, bukan boleh, wajib bagi Rasul itu adalah sholat tahajud. Bagi kita nggak wajib. Kalau wajib, aduh repot ya. Repot bagi kita yang suka tidur, yang malas ya. Kata Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah, ya, qad ghafarallahu laka dzunubaka. Allah telah mengampuni dosa-dosamu. Ya. Sudah dijamin masuk surga. Kok masih sholat qiyamul lail hatta tawarat qadamuk, sampai qadam. Apa qadam itu? Telapak kakinya itu sampai pecah-pecah. Rasulullah itu sama dengan Bapak di sini ya, pecah-pecah juga ya. Coba lihat, pecah-pecah juga kan kakinya, sama dengan Rasulullah itu. Karena saking lamanya berdiri Rasulullah itu. Rasulullah dalam riwayat Hudzaifah Al-Yamani pernah diajak sholat sunnah tahajud sama Rasulullah. Satu rakaatnya itu baca 5 juz. Al-Fatihah, Al-Baqarah, terus sambung sampai hampir 5 juz bacanya. Satu rakaatnya. Rasulullah jawab ke Sayyidah Aisyah, afala akunu abdan syakuro. Apa enggak mau saya itu menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Makomnya itu syukur. Jadi Rasulullah itu sholat, berbuat baik, menghindari maksiat itu bukan karena sudah surga neraka, bukan. Enggak salah kita mengharapkan surga, itu enggak salah. Karena di Quran banyak ya, Allah menganjurkan kita mengharapkan surga. Bahkan Rasulullah mengajarkan kita, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu min sakhatika wan nar. Tapi level yang sudah tertinggi nanti kita beribadah itu karena syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lanjutkan. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda ay istabdaluha bihi. Nah ini. Jadi saya terjemahkan tadi, istaro itu beli, juga artinya mengganti, menukar. Karena jual beli dulu itu kan barter dulunya, nggak pakai uang dulunya, itu barang-barang. Itu apple to apple ya, gelas to gelas, tapi apple to apple sekarang itu yang serasi artinya. Ya. Ai istabdaluha, istabdalu. Ya. Mengganti, mereka mengganti, ya, menggantikan, menukarkan apa? Dolalah, sesuatu bihi ya, dengan huda, dengan petunjuk Allah. Sesuatu yang berharga kita tukarkan ke orang lain. Ya. Kita tukar dengan sesuatu yang tidak berharga sama sekali. Ya. Kita punya sesuatu yang putih, kita tukarkan dengan sesuatu yang hitam. Fama robihat tijaratuhum, fama maka tidaklah robihat beruntung, tijaratuhum bisnisnya. Kalau istilah dulu perniagaannya, jual belinya, ya. Tidak akan beruntung. Ai marobihu, mereka tidak akan untung. Siapa orang munafik? Fiha, di dalam tijarohnya, fit tijaroh. Bal khasiru, bukannya nggak untung lagi, ya.
tapi khosiru rugi, nggak balik modal, tetapi lebih dari itu, buntung, jangankan modal. Ya, bagaimana ya? Ya, kita punya mobil bagus baru keluaran 2022, belum ya 2001 ya. Kita tukerin sama odong-odong. Ya kan rugi sekali. Ya, kita punya iman, mereka orang munafik ditukar dengan dolalah. Ya. Allah mengatakan fama robihati jarotuhum. Kenapa mereka rugi? Lima sirihim ilan nar al muabbadati alaihim. Kenapa mereka buntung? Karena lima sirihim, akhir dari mereka, masir ya. Masir itu akhir stasiun, akhir terminal, akhir tujuan mereka nanti ilan nar, kepada terminal neraka. Al muabbadati, yang diabadikan atau yang forever, yang abadi ya, alaihim, atas mereka. Allah, lima sirihim. Ya, pas Pak, ntar jatuh lagi. Masir ya. Merci buku. Masir ini biasanya ya sambil kita apa itu ada konsumsi. Biasa pagi ini kalau doa pagi sore ada doanya Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masir. Ya, itu salah satu doa pagi sore atau pagi petang Nabi Muhammad SAW. Nabi tidak pernah melepaskan doa ini. Ya. Coba saya tuntun ya, yang belum hafal biar bisa baca itu ya. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masir. Itu artinya bagus sekali Pak. Artinya bagus sekali. Allahumma ya Allah, bika asbahna, bika denganmu ya Allah, bersamamu ya Allah, asbahna saya masuk waktu pagi. Bukan dengan hartaku, bukan dengan kehebatanku, bukan dengan keluargaku, bukan, tapi denganmu ya Allah. Allah, kalau orang hidupnya itu dengan Allah, apa yang gak Allah kasih, apa yang gak Allah bantu. Kalau kita sakit Allah akan sembuhkan. Kalau kita gak punya rezeki, gak punya kesusahan, Allah akan beri jalannya. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna, dan denganmu ya Allah saya masuk waktu sore. Ya, bakalan mati waktu sore bersamamu ya Allah. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya, dan bersamamu ya Allah aku hidup. Pagi ini kita semua diberi hidup oleh Allah SWT. Alhamdulillah, bersamamu saya hidup ya Allah. Allahumma bika amsayna wa bika, Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu. Demikian juga ya Allah kami mati, bakalan mati ya. Wa bika namutu. Nah, bakalan mati. Namutu fil mudhari'. Wa bika namutu wa ilaikal basir, dan kepadamu ya Allah ya. Wa ilaikal masir, kami akan kembali. Masir. Wa ilaikal masir. Ya. Di satu hadis lain wa ilaikan nusyur, artinya sama, kembali. Nusyur masir sama, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dibaca Bapak Ibu ya kalau pagi sore. Ya. Sudah tahu artinya kan? Bagus sekali. Ya. Saya ulangi lagi bagi yang belum hafal, bersama-sama. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masir. Itu dibaca 3 kali ya, pagi dan sore ya. Semoga atau diharapkan yang baca istiqomah ini mati dalam keadaan membawa iman husnul khotimah ya. Allah. Baik, kita lanjutkan.
wa ma kanu muhtadin fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Mereka itu tadi ya tidak untung bahkan buntung karena nanti kembali ke neraka. Wa ma kanu muhtadin, dan mereka bukanlah orang-orang yang mendapatkan petunjuk, bukan orang yang tercerahkan. Artinya apa? Orang yang berpetunjuk itu tercerahkan, hidupnya tenang, punya pegangan jelas, nggak bimbang ya, istilahnya nggak, dia terombang-ambing istilahnya kalau bahasa terjemahan itu ya. Ya, muhtadin, tercerahkan. Apa tafsirnya? Fima fa'alu. Ya, mereka itu wa makanu muhtadin, tidak tercerahkan, tidak memberi hidayah, fima fa'alu, terkait atau berhubungan dengan apa yang mereka kerjakan. Yang mereka lakukan orang munafik itu tidak didasari, tidak dituntut oleh hidayah. Berbeda dengan orang-orang mukmin. Orang mukmin itu aktivitasnya selalu ya dituntun dan dituntut oleh apa? Oleh aturan Islam, oleh syariat. Dalam jual beli kita, dalam muamalah kita, dari mulai tidur sampai bangun tidur itu sudah ada syariatnya semua, ada tuntunannya. Mau seperti Rasulullah persis, silahkan baca hadis-hadis Nabi ya. Semuanya ada tuntunannya. Allah. Baik, kita lanjutkan. Masaluhum, sekarang ayat berikutnya Allah memberikan pendekatan, ilustrasi, perumpamaan orang-orang munafik ini. Ya. Masaluhum kamasalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Masaluhum, perumpamaan mereka orang-orang yang munafik, ai sifatuhum, sifat mereka, fi nifaqihim, di dalam kemunafikannya itu, kamasalil ladzi istauqada, ka seperti, masali seperti ya. Jadi ka itu seperti, masal seperti. Ada yang mengatakan ka-nya ini huruf kaf ziyadah, tetapi kaf sendiri dalam bahasa Arab artinya seperti ya. Mislun ya. Seperti. Laisa kamis lihi syai'un wa huwas samiul basir, itu surat Asy-Syura ayat 11 ya. Surat yang paling jelas dalam mentanzihkan Allah Subhanahu wa taala. Laisa, tidak ada, laisa kamislihi, sepertinya Allah, laisa kamislihi syai'un, sesuatu pun. Jadi sepertinya Allah aja enggak ada. Laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul, dan ya Allah yang Maha mendengar dan Maha melihat. Ya. Kamasalil ladzi istauqada, ka seperti masal. Masal itu perumpamaan. Kalau laisa kamisl, misal itu seperti. Kalau masal artinya perumpamaan, masal. Hurufnya sama Pak, Bu, mim, sa, lam, tapi harokatnya beda, barisnya beda. Mislun, mimnya kasroh, sa-nya sukun, itu seperti, misal. Misluka, seperti. Tapi kalau mimnya fathah, sa-nya fathah, masal, itu perumpamaan. Perumpamaan, misal. Kalau di Mesir itu, Bapak-bapak, di Mesir ada apa ya? Kayak semboyan, bukan semboyan ya, kayak misluka kasir. Jadi kalau ke Mesir katanya ada apa? Semboyan atau adagium lah. Semboyan itu orang-orang Mesir, misluka kasir. Misluka artinya misal, seperti kamu. Ka itu kan kamu, misluka. Seperti kamu kasir, banyak. Jadi di Mesir itu seperti kamu itu banyak. Apa artinya? Artinya kalau ke Mesir, Bapak Ibu jangan sombong. Kenapa?
Semua seperti ente itu ada. Ente pinter, di sini ada orang pinter. Ente arsitek, di sini ada orang arsitek. Ente alim, hafal Quran, sini banyak. Jadi semua yang datang ke Mesir itu sepertimu banyak. Jangan sombong katanya, kata orang Mesir gitu. Misluka kasir itu banyak. Nah, itu perkataan orang-orang Mesir ya. Allah. Baik, lanjut. Kama salilladzi istauqada. Orang munafik itu sifatnya seperti perumpamaan alladzi orang. Alladzi itu isim mausul. Yang biasanya dikatakan yang. Istauqada. Ya, ai auqada. Menyalakan. Bukan mensalahkan ya, menyalakan, menghidupkan. Apa? Naron. Api. Jadi nar itu bisa bermakna neraka, bisa bermakna api, ya. Nah, api. Baik. Au qadanaron ai fi zulmatin, di dalam kegelapan. Menyalakan api di dalam kegelapan. Ya, bayangkan saja ya. Belum ada listrik atau mati padam ya. Dalam kegelapan orang-orang munafik itu ya, menyalakan api ya, menghidupkan api lilin kayu bakar ya, dinyalakan biar terang, biar terang. Kita semua nggak suka kegelapan ya. Kita semua, tapi pada saat tertentu juga perlu gelap ya. Kalau mau tidur contohnya, tapi nggak semua orang tidur minta yang gelap, kadang ada yang terang. Tapi kebanyakan kita tidak suka satu yang gelap, ya. Semuanya bikin yang terang, terang benderang, ya. Apalagi masalah keuangan harus terang benderang, harus transparan. Falamma adha'at, ketika ya api tadi itu adha'at, do itu artinya sinar. Adha'at itu fi'il madhi, pekerjaannya. Ketika telah menyinari, ai anarot, menyinari. Ma haulahu, menyinari samping sekitarnya api tadi itu, lilin tadi itu, ayu bakar tadi. Fa absara, kemudian orang tadi fa absara wastadfa'a wa amina ma yakhafu. Kemudian orang munafik tadi itu yang bisa melihat, fa absara wastadfa'a, dan mendapatkan kehangatan dari api tadi. Wa amina, dan merasa aman. Orang kalau dalam kegelapan itu takut. Takut apa? Ada maling, begal, rampok. Coba kalau mati lampu, takut kita. Makanya kita menyalakan api, nyalakan apa, lilin. Kalau generator, kalau masjid biasanya. Biar apa? Takut ada maling. Jadi kalau sudah lilinnya hidup, nah kita merasa aman, ya. Bisa ngelihat orang, oh mana musuh, ada maling, bisa melihat kita. Ya, wa amina ma yakhafuhu, merasa aman dari sesuatu yang ditakuti. Ya, atau binatang datang, atau tikus masuk, ya, dan seterusnya. Setelah mereka sudah merasa aman, ya, awalnya dalam kegelapan, zahaballahu binurihim. Kemudian Allah menghilangkan, zahaballahu binurihim, ya, dipadamkan oleh Allah cahaya yang dia tadi hidupkan. Ai atfa'ahu, ya, atfa'a itu artinya sama, ya, dipadamkan. Itfi, jadi kalau bahasa Arabnya matikan lampu itu artinya itfi, bukan katakan maut, bukan maut. Kalau maut mati yang lain itu, ya. Itfi artinya itu lampu, switch off, ya, atau turn off, ya, nggak pas, switch off yang pasnya, ada pasangannya sendiri. Itfi'il kahroba, atau itfi'id do itu ini do lampu cahaya. Itfi atfa'ahu, ya, dahaballahu binurihim, ya. Wa jumi'ad domiru, dan domirnya dijamakkan, ya, binurihim. Tadi alladzi, kemudian binurihim. Domirnya dijamakkan, dibanyakan, mura'atan, menjaga, liman alladzi,
untuk makna alladzi ya. Jadi alladzi, kemudian alladzi itu satu, kemudian Allah dzahaballahu binurihi, mestinya binurihi. Ya, ini untuk menjaga keserasiannya. Baik. Wa tarakahum fi dzulumatil la yubsirun. Allah matikan tadi sinarnya, wa tarakahum, dan Allah biarkan mereka fi dzulumatin, di dalam beberapa kegelapan. Dzulumat. Jadi kegelapan itu Bapak Ibu berlapis-lapis. Kegelapan itu berlapis-lapis. Semakin kita banyak maksiat, semakin banyak kita banyak berdusta, khianat, semakin berlapis itu kegelapan. Sama seperti hati, kata Rasulullah, itu suci aslinya. Dengan dosa kita banyak titik hitam sampai semuanya hitam. Banyak maksiat gak ditaubatin, berkarat nanti hati kita itu. Kalau sudah berkarat, kita dengar ceramah, dengerin pengajian, masuk kanan, keluar kiri, gak ada efeknya. Kebanyakan maksiat gak pernah ditaubatin, diistighfarin. Bahkan kata para ulama, istighfar kita itu perlu kita istighfari. Saya ulang lagi, bahkan istighfar kita itu perlu kita istighfari. Bahkan taubat kita itu perlu kita taubati. Kenapa? Istighfar doang, astagfirullahaladzim. Pikirannya, besok saya maksiat lagi, besok saya korupsi lagi. Istighfar kita Pak, tiap surat astagfirullahaladzim. Ya Allah saya taubat, tapi besok ntar setelah Ramadan saya minum lagi, ntar Ramadan saya gak mau minum. Jadi taubat kita itu perlu kita taubati. Istighfar kita perlu kita istighfari. Artinya apa? Istighfaran. Taubat-taubatan ya, taubat apa istilahnya, taubat sambel. Itu taubat sambel, itu namanya taubat yang perlu kita taubati, istighfar yang perlu kita istighfari. Allah. Jadi kegelapan itu kembali lagi berlapis. Apa contohnya? Contohnya di malam hari gelap, kemudian kita berada di dalam laut. Di dalam laut, sudah gelap dalam laut lagi. Allah, apalagi di laut yang paling dalam. Lautan yang paling dalam itu Pak, ya sampai berapa ratus meter, ya mungkin 400 ya, nggak tahu ya. Itu matahari, sinar matahari itu nggak masuk Pak, nggak masuk. Allah, bayangkan kita itu di bawah lautan yang terdalam, sudah gelap di malam hari lagi. Malam harinya Pak, bukan malam purnama Pak, gak ada malam purnama. Semalam ada purnama Pak, semalam itu indah Pak, ya sebelah kiri itu ya. Habis isya itu di pojok, makin malam makin ke atas itu. Subhanallah, indah banget. Subhanallah. Lah ini kegelapan sudah di lautan paling dalam, paling bawah, matahari gak masuk, dan itu malam hari. Malam harinya gak ada purnama, itu namanya fi dzulumat. Dalam berlapis-lapis kegelapannya. Nah itu orang yang maksiat gak ditaubatin itu fi dzulumat. Tapi kalau orang maksiat kemudian taubat, tergelincir lagi, taubat lagi, biar apa? Biar kita tidak dalam keadaan dzulumat. Allah. La yubsirun. Ya, mereka tidak dapat melihat. Melihat apa? Matanya melihat, tapi kebenaran tidak dia bisa lihat. Ya. Ai ma haulahum, mereka tidak bisa melihat yang di sekelilingnya. Kenapa? Karena Allah sudah matikan tadi cahaya yang dia, api yang dia hidupkan. Mutahayyirina 'anit tariqi khaifin. Mutahayyirin hale ya, dalam keadaan bimbang. Nah, mutahayyirin, terombang-ambing istilahnya. 'Anit tariqi, dalam perjalanan itu ya. Khaifin, terombang-ambing dalam keadaan takut. Fakadzalika haula. Nah, seperti demikian juga haula mereka. Mereka siapa? Orang-orang munafik. Apa gambarannya mereka itu? Persamaannya, perumpamannya, aminu biidhari kalimatil iman. Mereka mengatakan iman dengan cara menampakkan kalimat iman. Aminu ya. Wa idalakul ladzina amanu qalu amanna. Faida
matu fa idza matu ja'ahumul khaufu wal adab. Tetapi kemudian mereka ketika sudah mati orang munafik ini, ja'ahumul khaufu wal adab, bakalan didatangi oleh dua hal, yaitu al khaufu ketakutan, wal adabu dan siksa. Jadi orang munafik itu di dunia ya berpura-pura menampakkan iman, merasa nyaman ketika bertemu orang yang beriman. Ya, saya orang beriman sama dengan ente. Nah, tetapi dalam hatinya dia kufur. Nah, nanti kemudian mereka ketika sudah mati, ya, udah padam, Allah cabut nyawanya, mereka akan dihadapkan oleh dua hal, khauf wal adab, bakalan ketakutan akan adabnya Allah Subhanahu wa taala. Hum summun. Summun ini jamak Pak ya. Kalau diterjemahnya apa? Summun. Tuli. Ya, tuli. Mestinya kalau jamak ini orang-orang yang tuli. Ya. Summun itu jamaknya asom. Asommun, asommani, summun. Satu orang asom. Ya, orang tuli, asom. Huwa asom. Dia orang yang tuli. Dua orang berarti asommani, huma asommani. Ya. Orang banyak tuli, hum summun. Ya. Summun. Mereka adalah orang-orang yang tuli anil haqi, dari kebenaran. Tuli itu apa? Budek. Budek itu apa? Hah? Ya bolot ya. Biasanya kalau di komedi itu bolot itu ya. Dia omongin apa, jawabnya apa, itu kan? Ya, jadi ketawaan ya. Jadi candaan. Fala yasma'unahu, maka kemudian mereka tidak bakalan bisa mendengarkan kebenaran tadi. Sima'a qabulin. Mereka bisa mendengar, gendang telinganya normal, tetapi gendang telinga hatinya itu sudah soak. Ya, kebanyakan maksiat. Ya, mendengarnya itu mendengar bukan mendengar menerima. Bahkan kalau mendengar pengajian dicari kesalahannya ustadznya. Di mana salahnya? Nah, jadi ngaji itu bukan cari ilmu Pak, cari kesalahan. Ustadznya ini lurus apa enggak lurus? Memang penggaris lurus enggak lurus. Dicari kesalahannya. Jadi kalau orang ngaji itu tujuannya mencari kesalahannya ustadznya, ilmunya itu mental. Ya masuk kanan keluar kiri. Nggak berbekas. Ya, sima qabul ya. Sama dengan orang munafik ya. Ya, bersama orang beriman ya gini-gini aja kepalanya. Setelah keluar dari mereka gede-gede. Allah ya. Summun bukmun. Bukmun khursun. Bukmun itu orang-orang bisu. Ya. Khursun. Khursun, bukmun itu jamaknya dari abkam. Abkamun, abkamani, bukmun. Khursun itu sama artinya bisu. Khursun dari mufrad akhros. Syaitanul akhros. Jadi orang kata hadis Nabi itu orang yang enggak mau amar ma'ruf nahi munkar itu, melihat kemungkaran tapi tidak mau merubah, itu syaitanul akhros. Setan yang bisu. Oh bisu ya. Ya bisu, nggak bisa ngomong. Ada setan bisu Pak. Ya orang beriman melihat kemungkaran tapi tidak mau diem aja. Nah, harus kita ingkar, wajib. Gimana Ustadz, kita nggak mampu Ustadz. Itu kan jenderal. Ingkar dalam hati. Itu paling lemah-lemahnya iman. Ad'aful iman. Kalau kita melihat maksiat, kemungkaran, kefasikan, harus ingkar, wajib hukumnya. Kalau nggak ingkar, hati kita udah rusak, iman kita rusak. Makanya Nabi itu berdoa, Allahumma habib ilainal iman. Ya Allah cintakan, bikin saya cinta ya Allah kepada keimanan. Allahumma habib ilainal iman wa zainhu fi qulubina. Jadikan dia hiasan kepada hati-hati kami. Iman tuh hiasan yang paling indah. Allahumma habib ilainal iman wa zainhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuq wal isyan.
Ya Allah, jadikan hati saya ini benci, nggak suka, nggak ridho kepada apa? Wa karilal kufur wal fusuq dan kefasikan. Wa karilakum kufur wal fusuq wal isyan dan kemaksiatan. Wa ja'alna minar rasyidin, dan jadikanlah kami orang-orang yang cerdas, orang yang mendapatkan petunjuk. Doa ya. Allah. Syaitonun akhros, setan yang bisu ya. Melihat orang terbuka auratnya, perempuan celana pendek ya, apalagi di mall itu. Mall itu paling banyak tempatnya perempuan pakai celana pendek itu. Jangan kita rezeki, jangan ya. Mestinya saya benci, nggak suka, dalam hati itu nggak suka. Ingkar, harus ingkar. Melihat orang buka aurat, ingkar. Kalau perlu doakan dalam hati, semoga dikasih hidayah. Ya. Sudah syuruk ya, alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan dikit lagi ya, ibu-ibu. Ibu-ibu sudah batuk-batuk itu. Khursun anil khairi, bisu dari kebenaran, kebaikan. Fala yakulunahu, kemudian mereka tidak mau menyampaikan kebenaran tersebut. Tahu kebenaran, tapi nggak pernah ngajak kepada kebenaran. Itu namanya bisu. Umyun. Nah, umyun ini jamak dari apa? A'ma, buta artinya. Nah, umyun jamaknya orang-orang yang buta. Buta dari apa? Anit thoriqil huda, dari jalan kebenaran, kehidayan ya. Dari jalan hidayah, jalan yang lurus, siratal mustaqim. Fala yarawnahu, maka mereka kemudian tidak bisa melihat jalan hidayah tersebut, jauh dari hidayah. Fahum la yarji'un, maka kemudian mereka tidak kembali anid dolalah ya. Fahum la yarji'un, tidak kembali dari kesesatannya. Artinya ya masih terombang-ambing ya, mondar-mandir dalam kesesatannya, terjerembab dalam lembah kesesatan, dalam kubangan kesesatan. Allah. Cukup atau lanjut? Lanjut ya. Baik. Belum jam 6 ya. Belum syuruk, sudah syuruk. Oh ya, baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di ayat berikutnya memberikan perumpamaan yang kedua. Jadi perumpamaannya orang yang dalam kegelapan, dia menghidupkan api atau lampu, kemudian oleh Allah lampu tersebut, api tersebut dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Mereka mengatakan iman dalam luarnya, kemudian ketika mati mereka bakalan ketakutan, Allah cabut ya dengan jalan kematian, dan mereka akan menghadapi kegelapan lagi, itu ketakutan dan adab Allah Subhanahu wa taala. Au kasayyibin minas samaa'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa baraq yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadaral maut wallahu muhitun bil kafirin. Au kasayyibin, perumpamaan berikutnya, atau masaluhum ya, perumpamaan mereka kasayyibin, seperti sesuatu yang menimpa. Sayyib itu artinya sesuatu yang menimpa dari atas ke bawah. Kalau diterjemahnya itu diartikan hujan. Sayyib itu artinya sesuatu yang menimpa. Sob itu dalam bahasa artinya tuangkan. Sob, satu akar dengan kata musibah. Sama itu, satu akar kata musibah. Sayyib itu artinya apa? Suatu yang menimpa. Tetapi di bahasa kita musibah itu konotasinya negatif. Musibah artinya sesuatu yang menimpa, sesuatu yang tertuang. Sop itu bukan ini ya. Sop beda lagi itu ya. Kalau kuliner sop, temennya rawon sop itu. Sayyib ya, sayyib ai ka ashabil mator. Mereka orang munafik itu seperti orang-orang yang sedang ditimpa hujan, sedang kehujanan. Wa asluhu, adapun kata dasarnya, derivasinya sayyib itu adalah
soywibun. Nah, ini ilmu tasrif namanya. Ada ilmu nahu, ada ilmu sorof. Aslinya soywibun. Ya, setelahnya ya itu ada waw aslinya. Soyib itu kan ya-nya ditasdidkan, kasoyibin. Ya. Aslinya soywibun. Min soba yasubu. Dari fi'il madi soba yasubu, sama dengan soba yasubu. Sona yasunu, sama. Sona itu artinya menjaga. Sona yasunu. Ya. Sun. Soba yasubu. Sob atau sub. Ya. Bisa dibaca sob atau sub. Itu artinya tuangkan. Jadi kalau ketemu orang Arab, tuangkan itu artinya sob atau sub. Itu artinya tuangkan. Dari soba yasubu. Kemudian menjadi soywibun. Soywibun itu karena waw ketemu ya. Ya. Ini nggak disebutin di sini, saya jelasin sendiri. Wawnya diganti menjadi ya. Ya. Menjadi, kemudian ada dua ya, kemudian di merger istilahnya. Kalau ada dua huruf yang sama, ya, kemudian satunya sebelumnya itu mati, sukun, setelahnya itu hidup, barisnya hidup, itu harus di merger. Saya ulangi lagi, soywibun. Kalau ada papan saya tulis. Soywibun, ya, sod, ya, waw, ba, itu aslinya. Kemudian wawnya diganti ya, karena enggak serasi. Nah, kemudian bertemu dua ya, satunya hidup, satunya berharokat. Itu dalam kaidah dalam bahasa ilmu sorof harus di merger. Caranya apa? Dijadikan tasdid. Jadi tasdid itu bapak ibu, itu aslinya dua huruf. Makanya kalau baca Al-Fatihah tidak baca tasdid, batal sholatnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Orang imamin baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, batal pak, gak sah sholatnya. Kenapa? Menghilangkan satu huruf. Tasdid itu dua huruf, di merger jadi satu. Namanya idgham. Idgham. Idgham itu ya, merger. Nun sukun bertemu ya, dimasukkan nun semu ya, di merger. Man yakulu, salah, harus may yakulu. An yu'minu, nggak bisa. Ay yu'minu, nun sukun bertemu ya, idgham bigunna. Adam bila guna Allah, Allah taksau, nun bertemu lam, dimasukkan tapi tanpa guna. Allah arro aital ladhi, itu beda lagi. Arro nun bertemu ro itu. Nah, ini ilmu namanya ilmu tasrif, ilmu sorof. Di mana belajarnya? Di pesantren dulu ya. Soyibin ay yanzilu, ya, seperti sesuatu yang yanzil, turun. Ya. Kasoyibin minas sama, ya, sesuatu yang turun dari langit. Memang hujan turun dari langit? Hujan turun dari langit? Bapak-bapak, pertanyaan. Hujan turun dari langit? Dari awan. Makanya tafsirnya di sini katakan tafsirnya as-sahabi. Karena menurut ilmu fisika, ilmu alam, hujan itu bukan dari langit, tapi dari awan. Allah. Langit itu jauh sekali pak, nggak tahu sampai batasnya, saya nggak tahu saya. Nggak ada astronot yang sampai ke langit itu, nggak ada. Kalau sampai awan, bahkan kita pernah di atasnya awan. Yang pernah naik pesawat pasti pernah di atasnya awan, bahkan menembus awan. Kita itu naik pesawat kadang-kadang menembus awan pak. Nah kalau awannya gelap, penuh dengan air, bisa konslet, jatuh pesawatnya. Ya, awan yang sangat gelap itu, jangan ditembus itu, bahaya ya. Allah. As-sahabi, ya, artinya sesuatu yang turun dari langit, air dari awan itu apa? Ya air itu, hujan artinya. Ya. Terjemahnya langsung hujan, seperti hujan ya. Fihi zulumatun, di dalamnya ketika hujan itu, ya, fihi dalamnya hujan itu ya, zulumat, ada beberapa kegelapan. Bitakasufihi, ya, dengan kegelapan yang berlapis, yang sangat gelap lah, takasuf itu ya.
Takasuf ini yang kalau bahasa lainnya, kalau bahasa pendidikan, takasuf artinya intensif. Ya Pak. Besok masuk lagi ya. Terus ada latihannya itu intensif, continue. Ya. Kalau ini kegelapannya itu ya berlapis, kegelapan gelap lagi. Nah itu, ini namanya bitakasufihi. Ada kegelapan, warodun dan ro'ot. Ro'ot ini artinya petir, ya. Petir. Petir itu suara yang dar. Itu petir, ya. Ya. Huwal malakul muwakkalu bihi. Nah, tafsirnya petir itu katanya dalam tafsir ini itu adalah malaikat. Malaikat yang oleh Allah diwakilkan untuk membunyikan itu. Jadi ada malaikatnya itu, Pak. Wakila menurut satu pendapat sautuhu suaranya. Ya, suaranya siapa? Suaranya malaikat. Menurut tafsir ini ya, menurut tafsir ini petir itu suaranya malaikat. Tapi menurut ilmu fisika apa? Bukan. Kita ngomong ilmu fisika ya, ilmu alam. Itu gesekan. Gesekan apa? Apa Pak? Ya itulah gesekan elektron ya. Satu awan dengan awan yang lain. Nah, bahasa apa fisika aja nggak paham saya. Pokoknya pertemuan itu, ya Pak? Plus ketemu plus. Plus ketemu plus katanya ahlinya. Plus ketemu plus. Bukan minus benar. Oh, berarti awan yang menurut beliau ilmu bagi saya. Awan yang plus ketemu Pak. Itu menimbulkan gesekan dan menimbulkan suara itu. Petir itu. Jadi petir itu Pak, awan plus ketemu plus. Jadi dor tadi itu. Nah, dapat ilmu dari terima kasih itu. Ya. Tetapi menurut pandangan para ulama itu suaranya malaikat. Mana yang benar? Dua-duanya benar menurut saya. Saya nggak mau menyalahkan. Secara ilmunya seperti itu. Awan plus ketemu plus. Bisa jadi itu suaranya juga malaikat. Sebabnya tadi itu. Sebab akibatnya, kausalitasnya seperti itu. Allah, ya. Suaranya malaikat tuh. Dor gitu kan. Allah. Wabarkun yang ketiga, ketika hujan ya sudah gelap, suara petir menyambar-nyambar, wabarkun, kilat. Ya. Wah, itu ngeri itu. Biasanya kalau ada petir ada kilat biasanya. Saudara kandung itu tadi. Ai lama'anu sautihi alladhi yasjiruhu atau yusjiruhu bihi. Ya. Ya. Kilatan, lamaan itu artinya kilatan, kilauan. Kilauan suaranya. Biasanya ada suara duar. Itu bersama kilat biasanya. Oh, kilat dulu ya. Kilat dulu baru suara, gitu ya. Betul, karena cahaya itu lebih cepat dari suara. Tapi di sini disebutkan ra'dun dulu, ya. Ra'dun itu artinya suara dulu ya. Nah, yang terjadi suara dulu tapi nyampe ke kita cahaya dulu, kilatnya dulu ya. Barkun ya. Gimana Pak? Betul. Kejadiannya menurut ilmu fisika, berarti Allah benar ini sudah mengatakan kejadiannya suara dulu. Berarti yang nyampe ke kita kilatnya dulu. Kenapa? Karena kecepatan cahaya itu lebih cepat dari apapun. Gak ada yang mengalahkan kecepatan cahaya. Kayak flash lah, kalau film kartun itu kayak flash. Cahayanya lebih dulu ya. Kecepatan cahaya. Allah. Ya. Wa barkun lama anu sauti alladhi yasjiru minhu bihi. Ya. Kilat yang bikin takut, alladhi yusjiruhu bihi. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim. Mereka orang-orang munafik itu ya, orang-orang yang dalam keadaan hujan tadi, hujan gelap, petir halilintar itu, menjadikan asabi'ahum ay anamilahum, jari-jarinya ya, fi adhanihim, di dalam telinga-telinganya, ada disumbat ya. Mereka menyumbat telinganya dengan ini, jarinya. Ya. Bukan begini Pak ya, bukan begini. Kalau begini masih kadang bisa dengar, tapi kalau disumbat masukkan sama sekali gak dengar kita. Ya. Kenapa mereka lakukan seperti itu? Minas sawaiki, min ajlis sawaiki, karena takut ya. Minas sawaiki, dari sawaik. Syiddati sautir ra'di, karena takut suara, dari suaranya takut. Kita takut ya, saya aja takut, apalagi masih kecil, nangis langsung kalau denger itu. Suara-suara yang kenceng itu anak kecil pasti nangis. Sautur ra'd, ya, suara petir tadi.
li alla yasma'uha, supaya mereka nggak mau dengar. Ya, takut mereka. Hadarul maut, hadaro artinya khauf, takut kepada kematian, nggak mau dengar, takut kena sambar. Ya. Min simaiha kadalik. Nah ini apa perumpamaannya persamaan dengan orang-orang munafik? Kadalika haula, orang-orang munafik itu idza nazalal Quran, jika turun Al-Quran, turun ayat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang munafik itu apa? Itu ya, wa fihi dzikrul kufri al musyabbah. Dalam Al-Quran ada diceritakan tentang kekufuran. Orang kufur itu begini ya. Ya. Kekufuran itu oleh Al-Quran diserupakan dengan az-zulumat. Dzikrul kufri al musyabbahi bidzulumat. Ya, kekufuran itu Bapak Ibu oleh Allah disamakan dengan dulumat, kegelapan yang berlapis-lapis. Wal wa'idu, adapun ancaman Allah Subhanahu wa taala, al musyabbahi disamakan dengan ar-ra'd. Jadi petir tadi itu disamakan dengan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Wal hujjajul bayyinatu, adapun argumentasi dalil-dalil hujjah yang jelas itu disamakan dengan al-barq, halilintar. Yasudduna adzanahum, mereka menutup telinga-telinga mereka, li alla yasma'uhu, supaya mereka tidak mau mendengarnya, mendengar Al-Quran tadi. Fayamilu ilal imani, kemudian dia khawatir nanti tertarik kepada keimanan. Wataroka, ilal imani watarki, ini atofnya ilal imani watarki dinihim. Takutnya mereka nanti bakalan tergoda sama Al-Quran, nanti beriman dan nanti akan meninggalkan agama mereka, agama nenek moyang mereka. Dia nggak mau dengerin. Ya. Wa huwa indahum mautun, dan dia indahum mautun, ya. Hal tersebut adalah suatu kebinasaan. Wallahu muhitum bil kafirin. Dan Allah Subhanahu wa taala muhitun, meliputi, mengetahui, bil kafirin, meliputi orang-orang yang kafir. Apa artinya? Meliputinya apa? Sayang? Oh enggak. Ilman wa qudratan, Allah itu mengetahui apa yang meliputinya, ilmunya, wa qudratan, dan kekuasaannya. Fala yafutunahu, maka mereka tidak akan bisa lepas dari pandangan Allah, dari pantauan Allah Subhanahu wa taala. Masih ada waktu? Hah? 2 menit lagi, lanjutkan ya, kita tutup sampai kita beralih menyelesaikan ayat orang munafik ini. Kenapa? Iya, jadi meliputi itu Allah itu mengetahui. Ya, ilman wa qudratan. Jadi tafsirnya itu ilman wa qudratan. Jadi jangan kira orang-orang kafir itu lepas dari pantauan Allah. Tidak, wallahu muhitun bil kafirin. Ya. Jadi kalau kita sedang maksiat, jangan lengah. Ya. Dalam ayat lain disebutkan itu orang yang banyak harta, wah, saya sudah banyak harta, saya nggak bakalan kena siksa, saya nggak bakalan kena corona. Nggak juga. Sombong dengan yang dia miliki. Itu. Wallahu muhitun bil kafirin. Allah mengingatkan orang kafir bahwasanya Allah itu muhitun, mengetahui, maha kuasa kepada mereka. Ya. Baik, kita lanjutkan. Nanti pertanyaan bisa tanyakan lagi. Yakadul barku yakhtafu absarahum, hampir saja. Yakad itu hampir. Yakrubu hampir. Ya. Al barku halilintar tadi itu yakhtafu absarahum, menyambar, ya. Mengambil absarahum, mata-mata mereka, pandangan mereka. Ayakhuduha bisur'ah, mengambil dengan cepat. Mengambil dengan cepat, menyambar, ya. Mengambil dengan cepat itu menyambar. Kullama adha'a lahum masyaufi, mereka itu, ya, setiap kali apinya atau lampunya, ya, apinya itu bercahaya, kullama adha'a lahum masyaufi, mereka berjalan. Fi dau'ihi, di dalam cahaya tersebut. Wah, ada petir, dia jalan. Wa idza adlama alaihim qaumu, tapi kalau sudah tidak ada cahaya lagi, mereka waqafu. Qaumu itu artinya waqafu, berhenti, berdiri. Ini tamsilun, perumpamaan, li iz'aji ma fil Quran, karena iz'aj, ada gangguan sesuatu dalam Al-Quran. Al-Quran itu bagi mereka mengganggu, ya. Minal hujaji, dari argumentasi yang tidak bisa ditolak,
Nggak ada orang bisa menolak argumentasi Al-Quran itu. Sampai orang barat pun, orang sarjana, orang yang talis itu tidak bisa melawan argumentasi yang ada dalam Al-Quran. Tidak ada. Meskipun mereka bikin seminar internasional, semua pakar mengalahkan Al-Quran nggak bakal ada. Jangankan mengalahkan, bikin yang sama satu ayat aja nggak bisa. Apalagi melawan isinya, nggak bakal bisa. Ya. Lah mereka ini nggak mau dengar Al-Quran itu nggak mau. Ya. Takut hatinya mereka terbetot atau tergoda. Watasdikihim bima samiu. Nah, mereka takut juga ya terganggu kemudian tergoda kemudian membenarkan isinya Al-Quran apa yang dia dengar. Makanya dia tutup telinganya. Kalau ada Quran dia udah tutup. Ya. Fihi mimma yuhibbun. Ya. Watasdikihim bima samiu fihi mimma tuhibbun. Nah, ini maksudnya mereka bakal membenarkan sesuatu dalam Al-Quran yang dia senangi. Kalau di Quran dia senangi dia buka. Tapi kalau nggak senang dia tutup. Ya. Nah, itu samanya. Makanya kalau istilahnya cahayanya ada petir, juar, ada apinya, ada cahayanya dia jalan. Kalau di Quran dengar yang enak, yang cocok dengan hawa nafsunya dia dengerin. Tapi kalau sesuatu yang nggak enak dia tutup. Seperti itu. Ya. Wa wukufihim amma yakrahun. Nah ini. Wa wukufihim mereka bakalan berhenti, nggak mau jalan amma yakrahun dengan sesuatu yang dia tidak senangi. Yaitu orang pragmatis tuh, orang pragmatis. Di mana ada angin berhembus, dia di sana dia berada. Ya. Dikit lagi. Walau sya'allahu la dhahaba bisam'ihim wa absarihim. Andaikan Allah mau ya, sya'a, Allah mau. Mau itu enggak sopan ya. Allah berkenan. Andaikan Allah itu berkenan, la dhahaba bisam'ihim. Niscaya Allah itu menghilangkan pendengaran mereka, bimana asma'ihim, artinya pendengaran mereka, wa absarihim, dan pendengaran mereka adz-dzahirati yang jelas, yang nampak, kama dhahaba bil batina, sebagaimana Allah menghilangkan penglihatan yang batin. Kalau Allah mau, secara fisik Allah butakan mereka, orang-orang kafir, orang munafik itu ya. Sebagaimana Allah telah butakan mata batin mereka. Innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah ala kulli syai'in, di atas segala sesuatu, qadirun ialah maha kuasa. Innallaha ala kulli syai' qadir wa minhu idhabu ma dzukir. Apa salah satu kekuasaan Allah? Idhabu ma dzukir, menghilangkan apa yang tersebutkan di atas ya, disebutkan Allah menghilangkan cahaya dari orang-orang yang munafik. Na'udzubillahi minan nifaq. Kita semua berlindung dari Allah dari sifat munafik, baik dalam i'tiqadi lebih-lebih ya, i'tiqadi, maupun dari amali, yaitu berdusta, berkhianat ya, dan suka menyalahi janji. Na'udzubillahi min dzalik. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan kalau ada yang bertanya. Ibu-ibu masih ada? Masih. Ada dipertanyakan silakan Bu. Tanya Ustadz, kapan selesai Ustadz? Ntar lagi selesai. Ya silakan Pak. Ya, pertanyaan bagus sekali. Kalau tanda-tanda munafik itu ya, kita bisa melihat orang ya, karena kan itu kan yang bentuknya munafik amalia, itu sifatnya kan muamalah, bisa berubah kan. Contohnya ngomong, oh di sana ada tabrakan, contohnya ada tabrakan. Oh di sana ada vaksinasi, contohnya. Kita ke sana, ternyata nggak ada. Oh, berarti orang ini bohong. Udah tanda-tanda munafik secara amalia. Ya kan? Dia janji, nanti rapat ya jam 8. Jam 8 kita datang.
nggak ada orang. Jam 8 katanya. Tradisi kita, tradisi molor kita. Jam 8. Biasa molor banget. Kalau acara jam 8 bilangnya jam 7 gitu. Aduh, rusak jadinya itu. Yang ngajarin yang nggak bener itu ya. Makanya kalau jam 8 bilangnya jam 7 katanya. Jadi menjadi apa ya? Kebiasaan yang nggak bener itu jadinya. Ya, contohnya seperti itu. Jadi bisa bisa dideteksi dari amaliyah. Kalau yang amaliyah tadi, ya, kalau kasih amanah, iya. Tapi kalau yang sifatnya itikodi itu repot pak, nggak kelihatan karena sifatnya apa? Di hati. Nah, kalau yang munafik yang feeder kelas benar itu kita nggak tahu. Nah, contohnya KTP-nya Islam contohnya, tapi nggak pernah sholat. Ya kita kan nggak tahu dia sholat nggak sholat, ya kan? Kecuali kalau tetangga kita ya, adzan katanya Muslim, tapi adzan nggak pernah, Jumatan nggak mau keluar. Nah itu jangan-jangan. Tapi kita nggak boleh nuduh ya. Siapa tahu dia Jumatannya di Mekah mungkin ya. Wali katanya, kalau wali yang di Mekah. Ya Muslim katanya. Tapi kalau hari raya dia sholat, tapi kalau Jumatan nggak pernah keluar ada. Nah itu, wallah alam. Kalau yang itiqad itu apa susah ya. Kalau kita sebagai orang Islam ya husnudzon ya nggak boleh suudzon. Ya mungkin dia sholat di mana gitulah. Ya, kalau kita suudzon itu bikin hati kita gelap. Mending kita husnudzon daripada suudzon. Kalaupun salah kita husnudzon, kita masih untung. Ya kalau kita husnudzon salah, oh dia tuh mungkin Jumatan di tempat lain gitu. Kemudian kita salah, dia memang benar-benar gak Jumatan, kita nggak rugi. Tapi kalau kita suudzon, kita rugi dan dosa. Ya, suudzon, dia nggak pernah Jumatan, nggak pernah lihat Jumatan. Kemudian dia Jumatan, kita dosa kita. Ya, mending kita cari yang untung, husnudzon saja. Meskipun salah husnudzon kita. Gitu ya. Ceritanya gimana Pak? Cerita bagaimana? Iya. Sayyidina Umar Pak ya? Jadi Rasulullah kedatangan tamu. Oh, ada sahabat Nabi. Ya, saya lupa namanya. Apa Mu'ad bin Jabal kalau nggak salah ya. Apa Hudzaifah ya. Jadi Hudzaifah itu kalau di sahabat Nabi itu intelnya. Jadi sahabat Nabi itu ada jadi intel. Hudzaifah al-Yamani itu. Makanya sholat malam diajak sama Nabi. Dia intel, kerjanya mantau. Dia punya catatan orang-orang munafik. Punya laporin ke Nabi, nih Nabi, orang-orang munafik ini. Ada. Lah ketika Sayyidina Umar tahu ada sahabat yang intel, dia tanya kan ya, apakah saya termasuk? Itu Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu andai kan ditanya Rasulullah, ada 10 orang yang bakal masuk neraka. Sayyidina Umar mengatakan, jangan-jangan saya satunya. Itu Sayyidina Umar, beda dengan kita. Ada Ustadz, kira-kira di masjid ini ada 20 orang yang bakal masuk neraka. Oh itu bukan saya berarti. Kalau kita bukan saya. Kalau Sayyidina Umar sebaliknya, jangan-jangan saya termasuk di itu. Itu Sayyidina Umar. Allah, itu Sayyidina Umar ya, subhanallah. Ketika ada kabar, ini nama-nama orang munafik. Tanya, apakah saya di dalamnya? Takut dia benar itu. 10 orang masuk neraka, jangan kan saya. Kalau kita, itu bukan saya itu. Hebatnya kita itu ya, ujubnya kita itu. Oh saya enggak, saya kan rajin majlis taklim, saya kan rajin tahajud, bukan saya itu. Itu kalau kita dengan bedanya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Makasih itu ya. Saya pernah dengar cuma lupa ada Hudzaifah ya. Ya itu. Allah. Baik ya. Ada. Gimana?
Agar kita bisa tenang dia nggak mikir ujungnya itu yang baik lah ya. Kita amal apa yang kita buat? Iya. Ada hadis innamal a'malu binniyat atau binniyah. Ada yang mufrad, ada yang jamak. Kalau yang kita baca di An-Nawawi itu jamak, innamal a'malu binniyat. Amal tergantung pada niatnya di awal. Tapi hadis lain dikatakan innamal a'malu bil khawatim. Hadis juga sahih. Amal itu nanti tergantung kepada finalnya, akhirnya. Su'ul khatimah atau husnul khatimah. Jadi sekarang kita ini nggak boleh sombong, nggak boleh ujub, nggak boleh. Sehebat apapun nggak boleh, nggak boleh. Wah saya rajin, wah dia itu rajin, wah, ahli surga. Nggak boleh kita ngatakan ahli surga. Sampai pernah terjadi pada suatu ketika peperangan, nggak tahu perang apa, ada yang meninggal syahid dalam peperangan. Atau sahabat, wah ahli surga, kata Nabi. Enggak katanya. Siapa tahu dia ketika hidup dia suka bohong, melakukan ini melakukan itu. Jadi Nabi langsung menegur sahabat yang mengatakan dia ahli surga. Mestinya kita mendoakan semoga dia termasuk ahli surga. Dia memastikan dia ahli surga. Nabi tahu kadang Nabi buka ya Allah dibuka dia bisa mengetahui seorang itu. Jadi enggak semua yang mati syahid itu niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, tapi karena apa? Biar dikatakan pemberani. Biar dikatakan hebat. Kalau itu niatnya dia turun ke laga, ke peperangan, ya dia diambil riaknya itu. Jadi nggak bisa kita memastikan, oh dia itu karena banyak maksiat ahli neraka. Belum tentu. Jangan-jangan sebaliknya, dia tobat kemudian meninggal, dia kafir. Makanya ada ilmu biar ilmu sombong gitu, Imam Ghazali 4 apa 5 ada 6 kalau nggak salah Imam Ghazali itu. Biar kita nggak sombong. Kalau ketemu orang anak kecil, kita yakin anak ini masih kecil, nggak punya dosa. Berarti dia lebih baik dari saya. Kalau ketemu orang tua, oh dia hidup lebih dari saya. Berarti dia lebih banyak amalnya. Saya masih sedikit. Biar kita nggak sombong. Kalau ketemu ahli maksiat ini orang ini bisa saja nanti dia taubat. Allah ampuni dosa-dosanya. Sementara saya nggak tahu dosa saya itu ditampuni apa tidak. Orang kafir ketemu orang kafir. Saya nggak tahu nanti di akhirnya dia. Siapa tahu dia Allah berikan hidayah, kemudian dia dapat hidayah kemudian meninggal dalam keadaan bersih. Sementara saya nggak tahu akhir saya bagaimana. Apakah nanti saya jadi kafir? Kita nggak tahu. Nah, jadi nggak sombong. Seperti itu. Itu tipsnya biar nggak sombong dari Imam Ghazali. Allah. Ya. Ya, ini pertanyaan bagus sekali. Jawabannya di akhir tadi ayatnya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Innallaha kulli syai'in qadir. Orang munafik itu bisa Allah berikan hidayah. Ya, karena hidayah ini hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya Nabi itu salah satu doanya, Allahumma inna na'udzubika minan nifaq. Dari munafikan. Bisa. Jangankan yang munafik, yang kafir aja Allah bisa rubah. Ya, orang mu'alaf itu kan kafir. Orang ateis itu kafir, nggak percaya. Tapi kalau Allah berikan hidayah, bisa. Ya. Dan juga sebaliknya, kita yang muslim ini yang seperti sekarang ini bisa sebaliknya. Makanya kita selalu minta ya dikuatkan iman. Ya. Allahumma qawi imanana ya. Allahumma sabit imanana. Dan seterusnya ya. Seperti itu ya. Bapak silakan. Tadi Pak Alwi nanya. Oh di belakang aja ya. 4 mata aja ya. Allah baik. Itu yang bisa saya sampaikan ya. Semoga ada manfaatnya. Dan kalau ada manfaatnya semoga bermanfaat kepada kita. Semoga pengajian kita ini Allah ridhoi ya. Semoga pahalanya disampaikan kepada orang tua kita, guru-guru kita semuanya, mengalir kepada mereka semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.